Guntur dimanapun berada, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, atau masukan seputar topik yang kita bahas mengenai keamanan pangan pada sarana retail, Anda bisa joinan via telepon 23455 ini langsung ya. Ada Kepala Kantor BPOM di Kabupaten Buleleng, Bapak Eri, yang sudah hadir di Sri Gempol 38 yang akan menjawab pertanyaan kalian semuanya yang pasti. Oke, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung bersama kita, mungkin Tias kembali ya Pak ya yang tanya-tanya lagi. Nah tadi kan Bapak bilang meskipun di tengah pandemi ini tetap melakukan pembinaan dan juga pengawasan, tetap turun ke lapangan. Nah dari hasil pemantauan nih Pak, bagaimana kesadaran para pedagang itu sendiri dalam menjual produknya? Apakah ada peningkatan kasus atau penurunan setiap tahunnya? Ya, kalau setiap tahun mungkin ya penurunan sih ada, tapi kadang-kadang juga muncul kasus-kasus baru yang sejenisnya. Mungkin di pedagang A sudah sadar, muncul pedagang baru ataupun pedagang B yang melihat kondisi juga, ini muncul juga seperti itu. Memang ada beberapa ya. Cuman penurunan secara banyak sekali sih memang hasil pengawasan kami. Kita langsung edukasi, kemudian melibatkan tentu saja pihak-pihak terkait, baik dia OPD yang ada di daerah, kemudian kita juga mengajak komponen-komponen atau komunitas di masyarakat, baik dia organisasi profesi, pramuka. Kami bahkan sudah dilantik Sakapom, Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan dengan pramuka, baik di Buleleng maupun di Jemberana. Kita sudah bergerak bersama-sama, program sudah banyak. Jadi teman-teman atau kakak-kakak dari pramuka ini juga sudah begitu sering berkoordinasi, kita bekerja bersama untuk mengedukasi masyarakat secara terus-menerus. Jadi saya sangat-sangat salut dengan teman-teman adik-adik atau kakak-kakak pramuka ini. Gerakannya itu memang ya bisa patut kita akui ya, dan jadi acungi jempol ya. Jadi kemudian juga kami juga sudah membentuk kader-kader baik di desa, kemudian juga ada di sekolah. Di sekolah kita juga punya fasilitator, kemudian di pasar juga kita juga sudah membina. Nah ini kita harap semua berkontribusi, berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ataupun pembinaan untuk penjaminan produk pangan ini di semua sektor, di semua pihak. Jadi penjaminan ini memang perlu, bahwa semua harus berkomitmen, itu yang utamanya. Jadi penurunan ada, tapi muncul kasus baru lagi gitu. Ada saja, walaupun secara umum memang tidak sebesar sebelum-sebelumnya, karena kami juga selalu melakukan pengawasan baik yang pre-market sebelumnya. Jadi setelah produk ini beredar, kita juga melakukan pengawasan post-market. Sarana produksinya tetap kita awasi, kemudian sarana distribusinya, produknya sendiri juga kita awasi. Jadi kita sampling, pemerintah memberikan anggaran untuk kita sampling, kita melakukan skala prioritas secara acak ataupun kita punya target-target ya, kita ambil sampel, kita beli, kemudian kita uji secara laboratorium. Jika ada yang tidak sesuai ya kita harus lakukan tindakan. Oke, sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Oke, terputus ya. Mungkin untuk pendengar Radio Guntur bisa dicoba kembali yang ingin bergabung bersama kami di 23455. Nah, terkait temuan-temuan yang Bapak temukan misalnya di lapangan bagi para pedagang yang masih nakal ya bisa dibilang seperti itu. Tindakan apa sih yang diberikan? Apakah hanya sebatas teguran saja atau ada sanksi lainnya yang diberikan? Ya. Kami ada pola tindak lanjut. Utamanya sebagai pemerintah adalah pembinaan tentu saja untuk yang memang kategori yang memang risikonya bisa kita lakukan pembinaan. Jadi kita berikan pembinaan dulu, ada tahapan pembinaan. Tentu pembinaan ini juga ada yang kita sertakan dengan surat peringatan. Jadi nanti kalau sudah beberapa kali melakukan pelanggaran, sudah diberikan surat peringatan, biasanya 1-2 kali tergantung permasalahannya, kami akan tindak lanjuti pada proses hukum. Ya, jadi proses hukum ini kita langsung tindak lanjuti sampai ada proses, ada sanksi hukum yang diberikan. Selama kami di sini sudah ada dua tahun 2019 kemarin ada 2 pelaku usaha yang kita kenakan sanksi hukum. Ada denda dan kurungan, itu kita berikan. Nah ini tentu saja kita nggak berharap ya, tetapi untuk kasus-kasus yang memang berdampak dan berisiko luas dan besar, ini langsung bisa dilakukan proses hukum. Jadi sesuai dengan pola tindak lanjut.
Jadi kalau misalnya ibu rumah tangga yang masih melanggar begitu, tentu ada pembinaan dulu. Kalau ada pelaku usaha yang sudah dalam jumlah besar melakukan suatu transaksi kesengajaan, itu sudah jelas-jelas kami bisa menilai dan melihat juga dari sana, tentu dengan prosedur-prosedur yang ya kami punya penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Itu kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kita punya Korwas di sini, jadi jika ada kasus-kasus seperti itu kita akan proses kami sendiri secara khusus gitu, karena masalah obat dan makanan ini adalah hal yang spesifik ya, yang diberikan kewenangan itu juga kepada kami dari Badan POM, sehingga kita bisa langsung memprosesnya. Nah, untuk memang ada ketentuan ya, ada batasan-batasannya, jadi sesuai dengan kewenangannya Badan POM. Jadi gitu. Jadi kalau misal pembinaan dulu, baru kalau misalnya skalanya besar, mungkin langsung diproses hukum. Tergantung permasalahan dan tingkat risikonya. Tergantung permasalahan dan tingkat risikonya. Nah, seumpama misalnya di rumah tangga seperti tadi gitu Pak ya, usahanya ditemukan pelanggaran, dilakukan pembinaan, berarti usaha skala rumah tangga itu masih bisa tetap berjalan, tapi dalam pengawasan BPOM seperti itu atau bagaimana? Pertama gini, untuk industri rumah tangga maupun pangan siap saji itu kewenangan pembinaan dan kewenangan menindak ada di pemerintah daerah. Kami dari Badan POM membantu melakukan pembinaan maupun pengawasan. Itu di undang-undang, di peraturan pemerintah juga disebutkan kami ikut melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, kalau yang sarana yang memang izin edar oleh Badan POM, itu tindakan atau penindakan langsung bisa dilakukan oleh Badan POM, misalnya pencabutan izin, penghentian produksi dan sebagainya. Kami sudah secara nasional ya sudah sangat sering terjadi. Jika ada kasus, kita bisa menghentikan atau mencabut izin dari pelaku usaha tersebut untuk menarik produk yang bermasalah. Semua produk yang bermasalah sudah ditarik. Betul. Yang produk-produk bermasalah biasanya kan kalau industri itu ada batch tertentu. Kalau dia masalahnya di salah satu batch, itu yang kita tarik dan wajib dilakukan penarikan oleh pelaku usaha sendiri dan kita memantau. Tetapi yang memang keseluruhan bermasalah ya kita bisa sampai tutup atau disegel. Ya sampai semuanya terpenuhi. Jika tidak ya tutup usahanya. Jadi hal-hal seperti ini. Kemudian kewenangan tadi seperti itu, kami tetap melakukan pembinaan, tapi tentu saja kita serahkan hasilnya ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan yang memang punya kewenangan untuk melakukan tindakan. Tapi ya itulah kembali kalau di rumah tangga biasanya risiko-risikonya rata-rata kan karena higiene sanitasi yang seperti itu yang kita bisa juga sampaikan, edukasi kepada masyarakat. Kalau melihat seperti itu bagaimana? Apakah masih mau menggunakan itu? Ya. Nah, Pak, biasanya yang saya sering temukan kalau pedagang yang berjualan online gitu Pak ya. Kalau kosmetik itu kan ada misalnya yang dia menyatakan sudah berizin BPOM. Nah, tapi jika kita cek ke websitenya BPOM ternyata tidak tertera nih nomornya di sana. Nah, apakah di pangan juga ada kasus seperti itu? Sama. Banyak di semua produk, ada obat tradisional, ada kosmetik, ada suplemen kesehatan, dan ada pangan yang wajib izin edar BPOM. Nah, itu ada saja kasus tanpa izin edar, TIE namanya, kita sebutkan tanpa izin edar, nomor izin edarnya nggak ada. Nah ini kita, itulah kenapa pada saat kita melaksanakan post market, ini produk-produk yang kita lihat di sarana-sarana distribusi itu kita cek. Jadi di samping penandaannya, jadi labelnya apakah sudah sesuai dan sebagainya, kita juga sampling untuk diuji secara kualitas mutunya. Nah kalau penandaan kita selalu lihat, kalau memang ada tertera izin edar, kita cek juga. Kalau kita ragu ini benar nggak dengan nama ini, kita cek. Jadi masyarakat dapat ngecek sendiri, baik melalui websitenya BPOM, www.pom.go.id, nanti di sana cari cek BPOM, atau langsung di aplikasi diinstal di Androidnya masing-masing. Cek BPOM dicari. Nanti di sana akan kita bisa cek sendiri. Jika ragu ataupun tidak ditemukan, masih meragukan, silahkan hubungi BPOM setempat. Kalau di Buleleng, hubungi kami, Lokapom di Kabupaten Buleleng. Jadi kantor Badan POM di Kabupaten Buleleng, bisa langsung di Jalan Gunung Agung nomor 25, belakang kantor Bupati. Bisa juga melalui telepon di 3306355, itu nomor kantor, atau langsung di nomor layanan. Kami punya unit layanan pengaduan konsumen.
Ini nomor layannya 081 91 1500 533. Jadi itu bisa juga dengan WA, ya 081 91 1500 533. Itu ada WA-nya juga. Silahkan, sudah banyak kok pengaduan-pengaduan yang masuk, maupun bertanya tentang informasi-informasi baik perizinan maupun bertanya tentang apapun yang terkait dengan obat dan makanan. Kami sudah sangat banyak melayani. Ada juga sudah kami sampaikan di website, bukan di media sosial, ya. Silahkan juga bisa melalui media sosial kami. Ada Instagram Lokapom Buleleng. Ya, Instagram, Twitter sama namanya Lokapom Buleleng. Kemudian ada Facebook dan juga YouTube Lokapom di Kabupaten Buleleng. Silahkan di follow. Pada kesempatan ini saya himbau masyarakat, banyak sekali informasi yang bisa didapatkan melalui media sosial kami. Kemudian juga bisa melakukan pengaduan atau bertanya melalui media sosial. Kalau memang lebih gampang di media sosial, silahkan saja. Baik langsung di komentar di sana atau di inbox, ya silahkan saja secara di DM, silahkan bertanya apapun. Pengaduan-pengaduan juga sudah banyak yang masuk melalui baik pun nomor layanan WLPK tadi maupun melalui media sosial. Di DM kami ada produk ini beredar, kami langsung tidak lanjutin. Jadi kalau sudah tertera di website ataupun di aplikasinya BPOM itu berarti produknya sudah aman? Iya. Kalau sudah tertera berarti dia sudah ada izin edar. Nah, izin edar ini artinya sudah dijamin oleh pemerintah. Kembali nanti lagi kepada produknya sendiri dalam proses. Karena produk yang keluar dari pabrik yang sudah sesuai dengan standar, begitu masuk ke proses distribusi maupun retail, ini bisa berubah. Kenapa? Contoh distribusi. Produk ini dibawa kemana-mana ya dengan sarana angkutan ya. Nah, kalau membawanya ini tidak sesuai dengan standar, dibiarin dibuat terbuka, kena panas, padahal produk tersebut secara ketentuan yang sudah dibuat oleh produsennya, dia tidak boleh, harus disimpan dingin atau dalam suhu kamar, tidak boleh kena sinar matahari langsung. Ini kan merusak produknya, sehingga expired yang tertera di sana bisa pendek jadinya, harusnya 2 tahun, bisa-bisa 6 bulan. Nah, sebelum lagi kerusakan-kerusakan lain. Nah, itu yang perlu kita pahami juga, sehingga masyarakat juga sering mengadu bahwa ini expirednya masih panjang, ini pasti aman, padahal expirednya masih panjang, kok bermasalah. Nah, seperti itu. Ini yang faktor-faktor kondisi tadi, termasuk di konsumen ya, karena dia salah dalam mengkonsumsi atau menggunakan, sehingga produknya menjadi rusak. Nah, kembali kita ngomongin expired. Tadi kan janji Bapak di awal kita bakal ngomongin tentang kadaluarsa. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri produk yang kadaluarsa apakah semua memiliki ciri? Biasanya kalau roti itu kan kalau ada jamur baru dikira kadaluarsa, padahal tidak semua roti juga seperti itu. Nah, itu bagaimana sebenarnya, Pak? Ya itu kembali, pertama kita harus pahami dulu kadaluarsa itu apa. Ya, jadi kadaluarsa itu ada batas kadaluarsa, ada yang menggunakan expired date, ada kadaluarsa, kemudian ada yang menggunakan juga kata-kata sebelum atau sebaiknya digunakan sebelum tanggal yang tertera. Nah, ini beda maknanya. Jadi kemudian penulisannya pun ada yang bulan dan tahun, ada tanggal, bulan, tahun. Nah, ini yang harus dipahami karena sering juga masyarakat di sini salah persepsi di sini. Jadi kalau dia tertulis bulan dan tahun, dia masa berlaku expired date Januari 2020 gitu ya. Berarti sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2020 dia masih dijamin keamanannya selama ini expirednya, selama kemasannya masih bagus, belum dibuka. Tapi kalau dia sudah dibuka kemasannya, berarti ada cara penyimpanan. Jadi dia tidak akan dijamin lagi sampai tahun sekian. Kalau sudah dibuka, dibiarkan ya masih jangka waktu 2 tahun, ya pasti akan rusak dalam berapa hari. Nah, itu yang harus dipahami juga. Kalau tertera tanggal, berarti sampai dengan tanggal tersebut. Misalnya 21 Januari 2020, jadi sampai tanggal 21. Tapi kalau tertera sebelum tanggal 21 Januari, artinya sampai dengan tanggal 20 Januari. Tanggal 21 sudah nggak boleh dijamin. Ada titipan pertanyaan, silakan. katanya. Nah,
Ini ada dari Pak Pase di Git-Git. Nah, saya seorang pedagang retail. Sampai saat ini kondisinya normal-normal saja. Saya juga menerima barang dagangan dari retailer. Nah, setelah saya perhatikan, belum semua ada cap terdaftar pada BPOM. Tapi biasa-biasa dan aman-aman saja gitu katanya Pak. Bagaimana tuh Pak tanggapannya? Ya Pak, siapa tadi? Pak Pase ya, di Git-Git ya. Nah, di Git-Git mana nih nanti? Saya pulang pergi nanti bisa lewat nih. Baik, intinya sebenarnya sama seperti tadi, artinya Bapak sebagai pelaku usaha pedagang retail tolong perhatikan. Jadi memang yang wajib tidak semua harus ada izin BPOM-nya. Tadi yang memang ada produk-produk yang tidak perlu izin BPOM, kemudian tidak perlu izin edar, kemudian ada yang produk di rumah tangga yang boleh izin edarnya PIRT. Ya, jadi itu dari Pemda setempat, dari dinas perizinan yang mengeluarkan untuk di Buleleng dengan rekomendasi dari dinas kesehatan. Kemudian baru ada izin edar oleh Badan POM. Nah, izin edar oleh Badan POM ini untuk produk-produk yang sudah ada ketentuannya memang wajib izin edar oleh Badan POM. Nah, ini Bapak harus perhatikan itu. Kemudian perhatikan expirednya. Nah, kemudian kita lihat pada saat diantarkan semasa terutama dalam masa pandemi ini ya, tetap lakukan protap kesehatan. Ya. Jadi perhatikan kalau memang dia memang tidak wajib izin edar, ya nggak masalah. Nah, masalah dia memang wajib izin edar, kemudian tidak ada izin edarnya, terus selama ini biasa-biasa saja. Nah, ini kembali adalah risiko. Jadi artinya kalau yang memang wajib izin edar, kemudian tidak didaftarkan, tidak dicarikan izin edar, kemudian dijual oleh Bapak, risikonya kemungkinan pasti ada, karena tidak dijamin keamanannya. Nah, jika ini dikonsumsi ada masalah, nah ini yang akhirnya tidak bisa komplain kemana, karena kita sudah tahu produk ini harus terdaftar, ternyata kok tidak didaftarkan, kemudian Bapak masih menjual. Nah, untuk produk-produk yang wajib ini pada saat ada pengawasan juga dari pemerintah, ini bisa dilakukan pemusnahan, disita, kemudian bisa juga kalau itu memang risikonya tinggi, bisa juga ada proses hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Ada proses pembinaan. Nah, ini yang harus diperhatikan nih Bapak, baik jual produk-produk obat dan makanan, diperhatikan. Kalau memang dia wajib izin edar, kalau ragu Bapak silakan hubungi kami. Kami nanti akan menjelaskan di 081 91 1500 533. Oke. Nah, tadi kan disebutkan mengenai dia mengatakan, Pak Pase ini mengatakan aman-aman saja katanya produknya. Karena setahu Tias, yang Tias pernah dengar, produk yang mengandung bahan berbahaya di dalamnya itu tidak langsung menimbulkan efek ya. Jadi ada efek jangka panjang yang baru ditimbulkan, seperti itu Pak ya. Betul. Memang kembali lagi ada biasanya yang risiko yang memang ada dikonsumsi jangka panjang baru terjadi, seperti pewarna tadi ya. Dia tidak akan berisiko langsung seperti kalau memang produk-produk yang tidak higienis ya. Misalnya makanan mungkin ada basi, ada sudah terjumur jamur, kita konsumsi bisa saja kita langsung diare. Tetapi kalau makanan-makanan yang ada kandungan zat-zat kimia atau mungkin tercemar bakteri yang memang jangka panjang, nah ini yang sepertinya aman-aman saja. Nah, itulah aman gitu ya. Kembalilah nanti bahwa produk yang memang berisiko tinggi itu memang wajib ada izin edarnya. Nah, kemudian juga ada berisiko tinggi tetapi dia hanya 1 hari aja sudah rusak. Jadi seperti itu nggak perlu. Cuman bagaimana cara pembuatan ini kita juga edukasi. Pelaku-pelaku usaha ini kami sering juga melakukan BIMTEK, edukasi bagaimana membuat secara higienis supaya produk ini aman. Walaupun dia tidak perlu izin edar, tapi proses pembuatan ini dan penggunaan bahan-bahan yang digunakan untuk prosesnya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan pangan. Kalau prosesnya sudah benar, produknya pasti aman kan. Kita sebenarnya mencoba kepada masyarakat ya siapapun itu agar membuat produk itu aman. Bahan bakunya memilihnya bagaimana. Kami banyak ada informasi bahan-bahan yang kita bisa pakai edukasi ke masyarakat, cara atau 5 kunci keamanan pangan untuk retail, 5 kunci keamanan pangan untuk keluarga, 5 kunci keamanan pangan untuk pangan siap saji, itu ada. Nanti silakan kalau memang ada yang, karena waktu di sini kan terbatas ya, jadi silakan datang ke kami atau tanya nanti ke lewat nomor layanan kami. Kalau misalnya ada komunitas yang ingin diberikan
pembinaan, sosialisasi, silahkan hubungi kami. Kami akan hadir. Silahkan Bapak Ibu yang komunitas sebagai penyelenggara, kami hadir. Terus bagaimana? Gratis. Selama ini BPOM diundang, tidak perlu, apalagi nanti UKM dan sebagainya, atau masyarakat, komunitas-komunitas yang ingin mendapat sosialisasi oleh BPOM, silahkan. Nah, zaman sekarang dengan kondisi pandemi, mungkin melalui virtual, silahkan. Kami juga sudah beberapa diundang juga. Ada penyelenggara mengundang kami, silahkan saja. Nanti silahkan kontak ke nomor 081 91 1500 533 nih. Kami siap untuk mengedukasi, memberikan materi juga. Kalau perlu materinya saja Pak, kami mohon materi ini biar kami baca sendiri, kami akan terapkan, silahkan kami akan sampaikan. Jadi BPOM siap mengedukasi semua masyarakat. Siap, gitu ya? Segala media kita akan pakai, kita sudah pakai, supaya semua terpapar. Oke, jadi Pak, untuk Pak Pasa di Git-Git, semoga bisa dipahami penjelasan dari Pak Eri tadi. Kalau masih belum jelas bisa dihubungi nomor yang tadi sudah disebutkan, atau bisa langsung aja cari di sosial medianya gitu. Iya, silakan tanya langsung. Tias mau nanya sedikit nih Pak, kembali tentang expired tadi yang kadaluarsa. Nah, apakah produk yang sudah tertera tanggal kadaluarsa tapi tidak menimbulkan ciri-ciri seperti jamuran atau basi, tapi kan masih kadang ada masyarakat yang aduh masih bagus makan atau minum aja gitu, itu sebenarnya beresiko terkena penyakit atau tidak sih Pak sebenarnya? Memang gini ya, penentuan tanggal kadaluarsa itu kan sebenarnya faktor uji coba ya. Jadi suatu produk dia sudah tentu melalui tahapan uji sehingga dia bisa menentukan tanggal kadaluarsanya. Ringnya misalnya dalam waktu, saya ternyata dalam waktu 13 bulan nggak ada masalah. Kemudian ada ring yang dia prediksi, kita tidak bisa memastikan 13 bulan itu pasti, 2 tahun itu pasti, itu kan enggak. Jadi bisa saja dari sekian percobaannya dia ada ring di sana, sehingga dia mencari aman. Amannya adalah 2 tahun, walaupun sebenarnya bisa 2,5 tahun gitu loh. Nah, kembali lagi dalam proses, karena di lapangan itu prosesnya kan panjang nih, jadi resikonya dia sudah harus diperhitungkan semua. Jadi cari aman. Pada saat batas kadaluarsa ini, itu adalah yang dijamin oleh produsennya. Nah, tentu saja juga oleh pemerintah dalam hal melakukan pengawasan. Nah, kembali lagi, setelah itu bagaimana? Nah, ini yang kita artinya itu nggak bisa dijamin. Kita kembalikan. Yang jelas pemerintah dalam hal menjamin keamanan konsumennya sudah batasannya jelas, tidak boleh dijual, tidak boleh dikonsumsi, sudah jelas. Kembali kepada masyarakat, ya kita tidak bisa memaksa ya di sana ya, artinya masyarakat silakan. Intinya jaminan keamanan itu adalah di sana. Jadi kalau masih dianggap bagus, tidak apa-apa, tidak ini kemudian dikonsumsi juga tidak apa-apa ya. Seandainya ada resiko, ya itu yang kita nggak bisa, gitu ya? Kita juga nggak bisa menyampaikan begitu ya, karena kalau resiko ya memang terus kita edukasi bagaimana caranya ya, usahakan jangan sampai melewati batas kadaluarsa. Kalau nggak tahu, silakan dikonsumsi dulu atau dipakai dulu, jangan sampai melewati batas itu. Nah, kemudian biasanya retail itu menjual kalau sudah mendekati kadaluarsa, mungkin 3 bulan, 6 bulan sebelumnya, mereka biasanya ada potongan harga gitu. Selama dia proses penyimpanan dan pemajangan ini memang sudah sesuai kadaluarsanya, masih dekat. Kalaupun sebenarnya di hari H itu pun masih dijamin kalau produk itu memang sudah disimpan ataupun dipajang sesuai dengan ketentuan. Gitu. Oke, jadi kembali lagi masyarakat sendiri yang harus jeli gitu ya. Kalau emang mau aman ya udah ikuti, kalau udah nggak boleh dimakan ya jangan. Betul. Gitu. Oke, mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement yang Pak Eri ingin sampaikan kepada masyarakat atau ya, tadi di awal juga sempat disinggung terkait dengan penjualan online ya selama masa pandemi, bahwa bukan hanya secara langsung ya masyarakat juga sangat takut ya, takut juga keluar, takut berbelanja ini karena memang situasi begitu. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Masyarakat pada saat belanja online memang benar-benar harus perhatikan, belanjalah di gerai ataupun tempat-tempat yang memang kita percaya. Selama ini kan kita tahu, saya pernah kesini ini bisa dijamin keamanannya itu di sana. Kemudian usahakan produk-produk yang terbungkus. Nah, pada saat kita terima, nah ini juga kita tetap menerima menggunakan masker, kita berhadapan sama ini. Kemudian juga pembayaran usahakan menggunakan
apa namanya, secara secara apa ya istilahnya digital ya, jadi menggunakan e-money gitu ya, jadi secara langsung. Jangan transaksi menggunakan uang ini, usahakan dikurangi. Kalau memang nggak bisa ya nggak masalah sih, tapi jaga protapnya tetap. Kemudian setelah diterima juga kita perhatikan cuci tangan. Nanti kalau memang itu bisa kita cuci bersihkan, kita bersihkan dulu. Kemudian kita buka, baru nanti jika memang perlu ada proses-proses untuk keamanannya, misalnya harus dipanaskan lagi, harus mungkin dibersihkan, dicuci dan sebagainya, lakukanlah semaksimal yang bisa dilaksanakan untuk menjaga. Karena kita nggak tahu, mungkin sudah pernah tahu juga bahwa melalui penjualan online ini, media ini juga bisa menjadi, mungkin yang membawa bisa jadi ya mungkin dia OTG ya, dia tidak sengaja. Banyak juga kejadian begitu, ternyata bisa menjadi faktor pembawa di sana virus. Nah, ini harus diperhatikan nih. Nah, kemudian kembali lagi semuanya, pilihlah, lakukanlah selalu dengan cek klik. Untuk produk-produk yang memang wajib terdaftar, ada izin edarnya, lakukanlah cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsanya. Jadi lakukanlah protap-protap kesehatan, rajin cuci tangan, kemudian jika memang tidak memungkinkan, gunakanlah hand sanitizer. Jika memungkinkan ada tempat cuci tangan, lakukanlah cuci tangan lebih bersih, kita bisa mencuci dengan segala semua sudut tangan kita. Kemudian gunakan masker dan jaga jarak. Tentu saja sisanya ya konsumsi pangan yang aman, belilah di tempat yang aman. Lihat ciri-cirinya juga kita perhatikan. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, tentu saja pandemi ini bukan menjadi suatu momok ya, tetapi kita bisa berjalan beriringan, karena memang kita belum bisa saat ini memastikan bahwa ini begitu kena flu, minum obat flu, sembuh. Nah, ini belum, karena belum inilah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan, bagaimana kita berbelanja ke retail baik modern maupun tradisional, kemudian juga pelaku usaha sendiri bagaimana menjaga produknya itu supaya tetap aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eri Bahari Hantana yang sudah berkesempatan hadir di Studio Gempol 38 pagi ini untuk memberikan edukasi ya mengenai keamanan pangan pada sarana retail. Jadi jangan lupa Sobat Guntur untuk memilih pangan yang aman di tempat yang aman. Demikianlah obrolan pagi untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2020. Untuk Anda yang kelewatan untuk mendengarkan obrolan pagi edisi hari ini, bisa langsung kunjungi YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa di-like videonya kalau kalian suka. Kalau ada saran atau masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.